Kalau anak tidak bisa membohongi dirinya, tidak bisa membohongi perasaannya, bisa jadi mungkin si Dante punya perasaan tidak nyaman. Tetapi karena anak ini adalah di posisi yang lemah, jadi dia tidak bisa menyampaikan. Beberapa hari sebelum dia berenang, dia juga menyampaikan, kalau aku nggak mau berenang, aku nggak suka berenang. Apa makna dibalik ungkapan seorang anak yang mengatakan bahwa saya nggak mau lagi untuk berenang? Berarti ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ada rasa ketakutan, ada kekhawatiran, tapi dia mungkin dalam tekanan, dalam ancaman, sehingga dia hanya menyampaikan aku tidak mau berenang. Padahal di balik itu ada hal besar yang lain yang ingin diungkapkan tapi tidak bisa. Nah, cucu saya tuh nggak suka, apa takut, dari takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya, dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka, dia happy. Jujur aku sangat prihatin dengan kejadian ini ya, dengan drama-drama ini. Tapi kita kan sedang membela kebenaran untuk Dante. Dante sudah meninggal dunia, dia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hanya dari sudut pandang tersangka aja. Namanya anak-anak ya ibu, mohon maaf. Ada banyak kejadian yang menunjukkan bahwa anak-anak itu pada saat dia diperlakukan tidak pantas oleh orang dewasa, mereka tuh tidak berani cerita. Kejadian yang dialami oleh Tamara ini juga banyak kok terjadi di masyarakat. Kalian cek aja di Google, pacar dari ibundanya melakukan hal yang tidak seharusnya ke anaknya. Itu banyak kok kejadian seperti itu. Dan gak mungkin cucu saya nggak cerita kalau dia ngerasa tidak bahagia dengan, ya menurut aku nggak ya, untuk anak usia 6 tahun mereka belum punya keberanian untuk menyatakan seperti itu, mohon maaf ya. Kadang tuh orang tua tuh kan hanya melihatnya dari sudut pandangnya, udahlah yang penting anaknya senang, senyum, padahal di dalam hatinya nggak tahu seperti apa. Yang namanya anak-anak ya, mau suka atau enggak tentang berenang, kalau udah ketemu air pasti happy-happy aja. Mungkin ketidaksukaan Dante dengan berenang itu bukan dengan objeknya, yakni adalah kolam renang dan air, tetapi mungkin dengan subjeknya, siapa yang menemani dia. Kalau dia berenang sama bapaknya, sama emaknya, mungkin senang. Tapi kalau berenang sama tersangka Yuda, sebenarnya dia nggak suka, tapi namanya anak-anak, itu nggak bisa loh menyampaikan apa yang ingin ada di hatinya. Anak-anak itu beda sama orang dewasa. Kalau kita ada sesuatu hal yang mau kita sampaikan, kita bisa ngobrol langsung, bisa ngomong langsung atau ngasih kode. Tapi kalau anak-anak, dia nggak ngerti, paling cuma nangis, cuma tantrum, cuma diem aja dengan reaksi-reaksi yang seperti itu. Dan yang harusnya kita cari adalah apakah ada orang lain di balik ini semua yang harus kita libatkan. Karena tidak adil rasanya ketika pelakunya ada beberapa, tapi yang tertangkap hanya satu. Kalau saya pikir ini nggak akan lama, akan terbongkar juga. Makin bermunculan bukti soal dugaan Tamara ikut terlibat dalam kematian Dante. Ada yang menduga Dante selama ini mendapat tekanan dari Tamara ataupun kekasihnya yang membuat Dante ketakutan. Hal itu berhubungan dengan sikap Dante yang berulang kali berpesan kepada Angger Dimas untuk menyampaikan pada Tamara jika Dante tak mau lagi diajak untuk berenang. Pesan tersebut terdengar mencurigakan karena Dante seakan-akan tak berani untuk mengatakan langsung kepada Tamara hingga meminta bantuan Angger untuk menyampaikan pada Tamara. Selain itu, hal lain yang membuat publik curiga karena Tamara terlihat baru bereaksi mengungkap kematian Dante setelah mendapat tekanan dari publik. Jadi yang saya lihat ternyata yang bisa mendesak dia adalah masyarakat. Gitu ya, karena kalau kita melihat dari prosesnya yang begitu tenangnya itu kan membuat masyarakat menjadi marah gitu ya. Terus bagaimana si suami juga akhirnya membuka diri, akhirnya mengizinkan untuk melakukan otopsi, itu juga tekanan tersendiri untuk si ibu. Karena ketika si suami itu tetap kekeh dengan tidak mau diotopsi, itu kan membuka jalan kepada pelaku gitu. Harusnya kan ibu kan akan melakukan hal lain yang lebih besar gitu ya, apapun yang terjadi, dan dia akan merasakan kebencian terhadap pelaku gitu. Buktinya ini tetap berhubungan, berarti kan ada yang salah. Jadi jangan salahkan masyarakat ketika sekarang masyarakat menyerang atau meminta keterangan bahwa dia juga dituduh sebagai pelaku juga, karena dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa.
ketika ada dua pilihan, anak atau pasangan, seseorang ini memilih pasangan, bisa jadi dia akan berpikiran anak adalah manusia kecil yang bisa diprogram untuk mencintai orang tuanya, sehingga yang dipikirkan adalah calon pasangannya, sehingga anaknya diabaikan. Kalau demikian, berarti kan anak mau menyampaikan apapun dia nggak akan bisa. Gitu. Mungkin dia harapan baik orang tuanya adalah ini akan cocok sesuai dengan berjalannya waktu. Tapi bahwa kemudian publik menaruh curiga terhadap ibunya, apa yang terjadi sebetulnya? Karena ibunya menunjukkan ekspresi-ekspresi yang mungkin tidak wajar, yang semua ibu-ibu tidak akan menunjukkan ekspresi demikian ketika kehilangan. Bahkan yang paling sederhana, seorang anak yang dimarahin oleh bapaknya, ibunya nggak akan terima. Mending ibunya yang memarahin daripada orang. Dia akan cari tahu. Dia akan cari tahu. Misalnya dari CCTV sana menunjukkan bahwa anak ini hanya tenggelam. Coba dari CCTV sana. Karena sejatinya ibu itu adalah penolong, ibu itu adalah pelindung, melebihi orang tua, melebihi ayah. Nah, dia yang mengandung seperti yang Mas Abraham sampaikan. Ketika dia hanya mengupayakan sebatas paling bawah, orang akan curiga. Karena apa? Semua orang punya hati, semua ibu punya hati, semua ibu punya ketakutan kehilangan anak. Itu yang membuat masyarakat menjadi marah. Dan ini kan kasus ini terbongkar karena kemarahan masyarakat. Ekspresi dari Tamara banyak mendapat sorotan publik. Bukannya dianggap sedih karena kehilangan anak, ekspresi tangisan Tamara usai diperiksa oleh penyidik, Tamara justru dianggap menangis karena emosi, lantaran terus dipojokkan karena kematian anaknya. Ada isu yang ngebuat Tamara begitu terlihat emosi. Aku lihat dalam wawancara dia di media massa, mata Tamara nggak bisa bohong, dia kelihatan banget kayak menahan marah. Apakah ini adalah indikasi karena di media massa kan memang lebih banyak cenderung itu yang begitu menyerang Tamara dengan berbagai macam keanehan, ketidakwajaran, kecurigaan yang kita bahas selama ini. Salah satunya adalah mengenai dari pihak sekolah Dante yang mengatakan bahwa Dante itu tidak suka renang katanya. Ditambah lagi, yang ngomongin Dante nggak suka renang itu berarti pihak dari keluarganya bapaknya Dante, terus juga kakeknya, kemudian juga dari pihak sekolah. Sementara yang konsisten mengatakan bahwa Dante itu suka berenang adalah dari ibundanya Tamara dan juga Tamara sendiri. Hari ini, Tamara Tiasmara kembali diperiksa penyidik terkait kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo. Pihak Tamara juga turut menyerahkan bukti tambahan terkait kematian Dante kepada penyidik. Namun, dia tidak memerinci bukti yang diserahkan tersebut.